Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tamu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh, silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya. Sekarang aku kan ngeliat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh, tidak. Hah? Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shif'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tamu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh, silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim, Betul. bawah pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang Di domba. kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembar-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Ya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai paksa memaksa itu saya pikir tidak etis. Oke. Tentu itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke, jadi kan ini kan mereka kan intinya berperang lah ya. Kalau saya sekali lagi saya bela kemanusiaan ya sebenarnya. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban ya. Tapi lebih tepatnya aku tuh bukan membela suatu negaranya, tapi membela sisi kemanusiaan dari korban-korban tersebut sebenarnya ya. Karena ketika kita membela suatu negara, maka kita Tapi itu kan masalah dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan, oh saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia? Manusia juga. Nah, lalu kenapa kita harus mengatasnamakan Palestina atau Israel? Karena Palestina sekarang lebih Itu banyak. yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas, tapi masalah jiwa yang hilang itu. Karena kalau kita selalu Palestina, tapi mengabaikan sejarahnya, mengabaikan kondisi yang ada di sana, bolehlah kita itu
kita mungkin lebih pro kepada apa. Tapi kalau sudah mengatasnamakan kemanusiaan, jangan sebut Palestina, jangan sebut Israel. Saya selalu berdiri di sana. Oke, dan kita mau damaikan keduanya. Kita harus memperdamaikan. Dan membawa damai ke keduanya. Yang membawa damai karena sama-sama ada yang mati. Masalah lebih banyak lebih sedikit itu kan masalah kekuatan perangnya. Masalah Tapi siapa yang lebih kuat? iya, masalah lebih kuat atau tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke. Motivasinya itu loh. Dan ketika kita berpihak kepada salah satu, maka pertikaian ini akan terus-terusan terjadi. Terus-terusan nggak bakal terjadi. Tapi ketika kita tidak berpihak, kita coba memegang kedua tangan mereka, itu perdamaian pasti akan terjadi. Perdamaian. Makanya saya sangat suka sikap gereja Katolik ya, Paus Fransiskus. Itu memang dia boleh lah jangan ada. Meskipun ya kalau orang Kristen itu kan pro Israel, itu tidak benar. Karena Paus pun itu melihat bantuan sebelum bantuan dari Indonesia ini sampai ke sana. Vatikan udah kirim dulu ke Palestina. Vatikan sudah kirim. Itu tanda kemanusiaan. Kalau memang mau berdasarkan kuantitas kemudian agama, pasti belanya ke Israel. Oke, berarti Vatikan sendiri juga ini Ikut kemanusiaan membantu. dan ini bukan perang agama. Bukan. Ini adalah perang ya suku atau politik kayak gitu ya.